Halo semua, selamat datang kembali di channel Celoteh Donghua. Kali ini Mimin akan menceritakan alur cerita novel Battle Through the Heavens, part 76. Dan jangan lupa di subscribe ya. Salam dari Mimin Celoteh Donghua. Kedatangan sosok manusia itu secara alami menarik perhatian tiga kelompok pria Xiaoyan. Mereka segera menjadi berhati-hati. Hanya setelah sosok hitam muncul, dan menampakkan rambut putih panjang simbolis, mereka bertiga dengan lembut menghela nafas lega. Maaf, saya sangat menyesal. Sekte itu sedang mendiskusikan sesuatu barusan jadi saya datang sedikit terlambat. Dokter peri kecil dengan lembut berbicara kepada Xiaoyan. Dia mengayunkan pinggangnya yang sempit sedikit saat dia perlahan turun. Matanya menyapu Zian dan Medusa di belakangnya saat dia berbicara. Dia tanpa sadar melanjutkan dengan suara samar ketika dia melihat Dupeng di kepala yang terakhir. Ini bukannya aku belum pernah melihatmu. Mengapa Anda perlu menemukan Dupeng? Jangan bilang padaku bahwa kamu pikir kamu tidak akan dikenali. Xiaoyan tanpa daya meneriakkan ini buruk di dalam hatinya, saat mendengar kata-kata dokter peri kecil ini. Seperti yang diharapkan, saat suara dokter peri kecil terdengar, Dupeng di kepala Medusa berubah menjadi bayangan hitam. Itu membawa angin kencang saat menembak dengan kejam ke arah yang pertama. Dokter peri kecil tidak menggerakkan tubuhnya bahkan sedikit saat matanya menatap Dupeng yang secara eksplosif melesat. Dia menjentikkan jarinya dan gumpalan angin keluar. Akhirnya, itu bertabrakan dengan keras dengan Dupeng dan segera meledak. Jika saya benar-benar ingin menyembunyikan jejak saya, apakah Anda dapat menemukan ratu ini dengan kemampuan Anda? Penampilan mempesona Medusa terungkap setelah Dupeng dibuang. Tatapannya sedingin es saat dia melihat Little Fairy Doctor dan mengejek. Tidak ada orang yang tidak dapat saya temukan di Kekaisaran Chu Yun ini. Dokter peri kecil tidak menyerah saat dia tertawa terbahak-bahak. Cukup, kalian berdua diam saja. Kalian semua sebaiknya diam. Aku datang mencari kalian semua, tapi tidak untuk mendengarmu berdebat. Xiaoyan merasakan sakit kepala saat dia mendengar cara kedua orang ini mulai berdebat satu sama lain saat bertemu. Yang bisa dia lakukan hanyalah berteriak dengan marah. Setelah teriakan Xiaoyan yang marah, kedua orang ini sekali lagi menatap dingin satu sama lain sebelum mengalihkan pandangan mereka. Dokter peri kecil, apakah Anda memiliki informasi tentang orang-orang dari Hall of Souls? Xiaoyan hanya menghela nafas lega saat melihat mereka berdua diam. Dia mulai membuka mulutnya dan menanyakan tentang hal terpenting dari perjalanan ini. Iya, seseorang dari Hall of Souls datang mencariku lagi ketika aku kembali ke Kekaisaran Chu Yun. Namun, dia tampaknya sedikit marah padaku karena tidak menangkapmu. Dia pergi setelah pertengkaran singkat. Kali ini, saya memberi sedikit lebih banyak perhatian dan secara bertahap menemukan jejak orang ini. Dokter peri kecil menganggukkan kepalanya saat dia perlahan menjawab. Seperti apa kekuatannya? Mata Xiaoyan berkedip saat dia bertanya dengan suara yang dalam. Itu tidak lebih lemah dari milikku. Kalau tidak, dia tidak akan berani bertingkah sombong di depanku. Dokter peri kecil menyuarakan pikirannya. Tatapannya segera menatap Medusa saat dia berkata, jika kita bertiga bergandengan tangan, kita mungkin bisa menahannya. Xiaoyan mengangguk sekali. Beberapa kegembiraan muncul di matanya. Dibandingkan dengan situasi di mana dia melarikan diri dengan Yao Lao di mana-mana, dia sekarang mulai berinisiatif untuk mencari informasi mengenai orang-orang dari Hall of Souls. Perbedaan antara keduanya sangat besar. Dari sini, cukup untuk menunjukkan pertumbuhan Xiaoyan selama beberapa tahun ini. Mungkin jika dia diberi waktu yang cukup, dia mungkin benar-benar memiliki kualifikasi untuk bersaing dengan Hall of Souls secara langsung. Seharusnya tidak terlalu merepotkan bagi kita bertiga untuk berurusan dengan ahli dari Hall of Souls itu. Namun, hal yang merepotkan adalah bahwa orang dari Hall of Souls ini memiliki hubungan dengan faksi. Jika kita benar-benar melakukan sesuatu, kemungkinan kita akan berkonflik dengan faksi ini. Dokter peri kecil ragu-ragu sejenak sebelum berbicara perlahan. Bukankah dikabarkan bahwa beberapa faksi master racun telah dihilangkan oleh sekte racun? Xiaoyan bertanya, merasa kaget saat mendengar ini. Kami memang menghilangkan cukup banyak dari mereka. Namun, faksi yang disebut Gerbang 10.000 Kalajengking adalah pengecualian. Faksi memiliki orang tua yang namanya sangat terkenal di Kekaisaran Chu Yun beberapa tahun yang lalu. Meskipun dia jarang muncul akhir-akhir ini, dia masih hidup. Ketika kami bersiap untuk melenyapkan 10.000 sekte Kalajengking terakhir kali, kami akhirnya memberitahu orang tua yang sedang mundur ini. Saya telah bertukar beberapa pukulan dengannya. Dia memang sangat merepotkan. Dokter peri kecil berbicara tanpa daya. Selain itu, Gerbang 10.000 Kalajengking ini juga memiliki cukup banyak ahli.
Meskipun biasanya tetap rendah hati dan tidak benar-benar ikut campur dalam masalah kekaisaran, mereka memang memiliki bobot yang cukup besar dalam kekaisaran Chuyun. Kilatan dingin perlahan berkedip di mata dokter peri kecil. Jelas, dia merasa sedikit takut dengan gerbang 10.000 kalajengking ini. Ekspresi Xiaoyan berangsur-angsur tenggelam saat mendengar ini. Jika ini masalahnya, bukankah mereka harus memulai pertempuran dengan 10.000 gerbang kalajengking ini, jika mereka ingin menangkap orang dari Hall of Souls? Namun, ini adalah kekaisaran Chuyun. Sulit bagi para ahli dari aliansi Yan untuk mendukung mereka. Akan sangat merepotkan jika mereka menyerang. Karena dia bisa memanggilmu ke sini, wajar jika dia punya rencana. Mengapa kita tidak mendengarkan pendapatnya? Medusa membuka mulutnya, dan dengan acuh tak acuh berbicara saat melihat ekspresi Xiao Yan. Xiao Yan kaget saat mendengar ini. Pandangannya tertuju pada dokter peri kecil. Dokter peri kecil melirik Medusa sebelum menganggukkan kepalanya sedikit. Selama periode waktu ini, berita tentang beberapa konflik antara gerbang 10.000 kalajengking dan sekte racun telah berulang kali dikirim. Belum lama ini, kami menangkap seseorang dari gerbang 10.000 kalajengking dan mengetahui darinya bahwa faksi ini, yang biasanya tidak menonjolkan diri, tampaknya berniat untuk menyerang sekte racun kami. Menurut apa yang saya tahu, kemungkinan besar bahwa orang dari Hall of Souls sedang mengipasi api. Kalau tidak, orang tua itu tidak akan melakukan hal seperti itu karena karakternya. Sekte telah memutuskan untuk mendahului pihak lain dan melancarkan serangan setelah mengetahui berita ini. Kami akan melenyapkan 10.000 gerbang kalajengking sebelum mereka menyerang. Kilatan tajam melintas di mata dokter peri kecil saat dia mengamati Xiao Yan dan berkata, jika itu di masa lalu, kemungkinan kita mungkin tidak bisa menghilangkan gerbang 10.000 kalajengking, bahkan jika kita harus pergi semua namun, dengan kalian semua, peluang kami akan sangat melambung. Lihat saja. Dia benar-benar membuatmu menjadi petarung. Sudut mulut Medusa melengkung saat dia tertawa dengan dingin. Medusa, jangan berlebihan. Jangan berpikir bahwa leluhur ini takut padamu. Ekspresi dokter peri kecil segera menjadi sedingin es saat dia dengan marah berteriak, jika Anda merasa bahwa saya meminta Anda untuk datang dan menjadi pejuang sekte racun, Anda dapat pergi sekarang. Aku tidak akan menghentikanmu. Medusa menyipitkan matanya. Dia baru saja akan berbicara, ketika dia melirik kemarahan yang secara bertahap melonjak di wajah Xiao Yan. Dia segera menelan kata-katanya dan berkata, mudah-mudahan, itu hanya tebakan acak oleh ratu ini. Jika Anda ingin berdebat lagi, saya akan pergi dan mencari orang dari Hall of Souls sendirian. Kalian semua bisa pergi dan melakukan apapun yang kalian mau. Xiao Yan mengangkat matanya. Dia tidak berteriak dengan marah kali ini. Yang dia lakukan hanyalah menggunakan nada tenang untuk berbicara. Namun, nada tenang inilah yang menyebabkan Medusa dan dokter peri kecil segera menutup mulut mereka. Mereka berdua bisa merasakan ketidaksabaran dan kemarahan saat ini di hati Xiao Yan. Ziyan di samping menyaksikan kedua orang itu, yang telah diguncang oleh Xiao Yan sampai mereka menutup mulut. Dia segera mulai tertawa dengan sombong. Karena target sekte racun adalah gerbang 10.000 kalajengking dan targetku adalah orang dari aula jiwa di belakang gerbang 10.000 kalajengking, kami secara alami akan bekerja sama. Mata Xiao Yan beralih ke dokter peri kecil saat dia berbicara dengan suara yang dalam setelah mengguncang mereka berdua. Anda dapat diyakinkan bahwa saya tidak berpikir, bahwa Anda datang untuk mencari saya di Kekaisaran Jiama untuk menjadi pejuang Anda. Jika saya tidak mempercayai Anda, saya tidak akan terburu-buru. Xiao Yan melambaikan tangannya dan berbicara setelah melihat sikap ragu dokter peri kecil. Dokter peri kecil menghela nafas lega setelah mendengar ini. Dia dengan lembut berkata, kalau begitu, kita akan menyerang besok. Sekte racun telah dipersiapkan untuk waktu yang lama dan dapat bergerak kapan saja. Iya. Xiao Yan mengangguk sedikit. Dia menyuarakan pikirannya, apa kekuatan orang tua dari gerbang 10.000 kalajengking itu? Dia seharusnya berada di sekitar bintang Douzong bintang 3. Skill poisonnya sangat kejam. Saat itu, dia bisa dianggap sebagai bintang yang ganas, dan pernah menonjol dalam Kekaisaran Chuyun. Namun, dia telah melakukan retret dan pelatihan selama beberapa tahun terakhir ini. Oleh karena itu, dia secara bertahap menghilang dari tempat kejadian. Namun, beberapa generasi yang lebih tua masih dapat mengingat orang tua yang kejam itu. Mata dokter peri kecil itu serius saat dia berbicara. Dia jelas sangat takut pada orang tua ini. Orang tua itu seharusnya bernama Xie Pian, kan? Mata Medusa di samping berkedip sesaat sebelum dia tiba-tiba bertanya. Kamu kenal dia? Dokter peri kecil dan Xiao Yan terkejut saat mendengar ini. Ya, iya, kami bahkan bertukar pukulan saat itu.
Namun, saat itulah saya baru saja menjadi pemimpin suku. Dia sudah menjadi ahli terkenal dari Kekaisaran Chu Yun saat itu. Kami bertarung sekali, tetapi dia saat itu hanyalah seorang ahli Do Huang. Tidak disangka bahwa dia tidak meninggal setelah bertahun-tahun, tetapi naik ke kelas Do Zong. Medusa perlahan berbicara. Itu benar, Hai Bodong juga pernah bertukar pukulan dengannya saat itu, tapi akhirnya kalah. Di sisi lain, Jia Xingtian dari keluarga Kekaisaran Jia Ma Empire berada di atas angin dalam beberapa perkelahian dengannya. Sayangnya, Xie Biyan saat ini sudah menjadi elit Do Zong sementara orang itu masih bertahan di puncak kelas Do Huang. Jika dia tahu tentang informasi ini, kemungkinan dia akan takut untuk waktu yang lama. Namun, secara keseluruhan, Xie Biyan ini bisa dianggap menjadi pusat perhatian selama pertarungan antara para ahli dari Kekaisaran Majia dan Kekaisaran Chu Yun saat itu. Dia telah melampaui cukup banyak ahli dari Kekaisaran Majia. Xiao Yan merasa agak terkejut saat mendengar beberapa peristiwa lama yang terjadi saat itu, meludah dari mulut Medusa. Tak disangka Xie Biyan ini sebenarnya adalah lawan lama para sesepuh dari Yan Alliance. Dia seharusnya menjadi yang terkuat di dalam 10.000 Scorpion Gate. Selama orang tua ini menetap, orang-orang yang tersisa, selain kepala Xie San dan beberapa sesepuh, seharusnya tidak terlalu merepotkan. Tidak apa-apa menyerahkannya kepada para ahli dari Poison Sect. Little Fairy Doctor mengangguk dan menyuarakan pendapatnya. Jika kita memasukkan ahli dari Hall of Souls, 10.000 Scorpion Gate seharusnya memiliki 2 elit Do Zong. Dia dan saya harus bisa menangani mereka. Selain itu, Xiao Yan, Anda juga memiliki kartu truf yang dapat melukai seorang elit Do Zong. Peluang kita untuk menang dalam pertempuran ini cukup besar. Xiao Yan tersenyum saat mendengar ini. Dia mengangguk dan berkata, kalau begitu, kita harus pergi besok. Saya juga ingin melihat betapa kuatnya orang yang menekan para ahli di Kekaisaran Jia Ma saat itu. Tentu saja, ada orang dari Hall of Souls. Dia adalah target terpenting dari perjalanan ini. Ekspresi Xiao Yan menjadi agak padat saat dia berbicara. Poison Sect jelas telah bersiap melawan 10.000 Scorpion Gate sejak lama. Oleh karena itu, pada hari kedua setelah 3 kelompok pria Xiao Yan tiba di kota Racun Langit, mesin besar yang dikenal sebagai Sekte Racun ini mulai aktif. Sejumlah orang yang tak terhitung jumlahnya dikirim dengan cara yang tersebar, dan mulai diam-diam berkumpul di sekitar pegunungan Sky Scorpion. Hanya dalam 3 hari, mereka telah menutup sepenuhnya tempat ini secara rahasia. Meskipun pergerakan skala besar dari Sekte Racun ini mungkin dapat disembunyikan dari orang-orang di luar, jelas tidak mungkin untuk tetap tersembunyi dari gerbang 10.000 kalajengking, yang memiliki cukup banyak mata-mata. Oleh karena itu, gerbang 10.000 kalajengking merasakannya, ketika orang-orang Sekte Racun mulai secara bertahap muncul di sekitar pegunungan Sky Scorpion. Konflik antara kedua faksi dengan demikian telah memasuki titik paling intens. Ada lebih dari 100 pembunuhan yang mulai muncul di pegunungan Sky Scorpion hampir setiap hari. Kedua belah pihak mengalami kerugian dalam berbagai konflik tersebut. Itu masih baik-baik saja pada awalnya dengan hanya beberapa orang level rendah yang bertarung satu sama lain ketika mereka sesekali bertemu. Namun, ketika para ahli dari Poison Sect tiba, para ahli dari kedua belah pihak mulai bertukar pukulan. Dalam waktu singkat, pegunungan Sky Scorpion, yang tadinya cukup tenang, turun menjadi keaktifan yang belum pernah disaksikan sebelumnya. Dokter Peri kecil memimpin para ahli top dari sekte tersebut dan muncul di kamp Sekte Racun di pegunungan Sky Scorpion, selama konflik yang semakin memanas antara kedua belah pihak. Perkemahan yang dipilih Sekte Racun ini tidak jauh dari markas gerbang 10.000 kalajengking. Mereka hanya dipisahkan oleh jurang tak berdasar. Dinding pegunungan ditutupi oleh kalajengking beracun berwarna-warni yang tak terhitung jumlahnya. Kabut yang menyelimuti pegunungan layu tanpa henti dan mengeluarkan sedikit bau amis. Perkemahan dijaga ketat oleh tak terhitung banyaknya tatapan saling silang bahkan di langit. Jika 3 kelompok pria Xiao yang tidak mengikuti dokter peri kecil sepanjang jalan, kemungkinan akan sulit bagi mereka untuk berhasil memasuki tempat ini, hanya dengan mengandalkan kekuatan mereka bertiga. Dengan pengecualian Ziyan, penampilan Xiao Yan dan Medusa telah sedikit berubah. Bagaimanapun, kedua orang ini telah meninggalkan kesan yang cukup dalam pada beberapa ahli di Sekte Racun dalam pertempuran besar terakhir. Sepertinya mereka akan mengundang masalah yang tidak perlu, jika mereka mengungkapkan wajah asli mereka. Mengubah penampilan seseorang tidak jarang di dalam Kekaisaran Chu Yun. Poison Master selalu suka bertindak dengan cara yang tidak ortodoks dan akan menciptakan segala macam barang yang aneh dan unik. Sebuah alat yang dikenal dengan sebutan Mysterious Beast Skin mampu diam-diam membuat beberapa perubahan pada penampilan seseorang. Tentu saja,
Penampilan seseorang secara alami akan pulih ke bentuk normalnya setelah benda ini disingkirkan. Namun, kulit binatang misterius ini dibedakan antara kelas tinggi dan rendah. Ada perbedaan besar dalam perubahan realitas yang diciptakan di antara keduanya. Namun, dengan posisi dokter peri kecil di Kekaisaran Chuyun, dia secara alami memberikan kulit binatang misterius terbaik untuk Xiao Yan dan Medusa. Dengan cara ini, kemungkinan sangat sedikit orang yang dapat mengidentifikasi mereka. Mereka melewati perkemahan yang dijaga ketat sebelum mereka semua berhenti tepat di luar tenda besar di tengah perkemahan. Ada cukup banyak ahli dari Poison Sect yang saat ini berkumpul di tempat ini. Jelas, mereka telah menerima informasi yang telah dikirim oleh dokter peri kecil sebelumnya. Kedua belah pihak saling menyapa sebentar saat mereka bertemu. Dokter peri kecil melambaikan tangannya dan dengan lemah berkata, "Kita akan mendiskusikan rencana kita setelah memasuki tenda. Beri saya detail tentang perkembangan terbaru." Pemimpin sekte, siapa orang ini? Seorang lelaki tua yang berdiri di tempat pemimpin berbicara, semua orang tiba-tiba menyapu pandangannya ketiga kelompok pria Xiao Yan di belakang dokter peri kecil. Dia segera mengerutkan kening saat dia bertanya. Orang tua ini jelas memegang posisi tinggi dalam Poison Sect. Jubah hijau pucatnya menarik perhatian. Wajahnya digambar kelabang hitam. Ini seiring dengan gerakan kerutan di wajahnya menyebabkan kelabang perlahan-lahan bergoyang seperti hidup, mengirimkan aura gelap, dingin, jahat kepada orang lain. Mata Xiao Yan menyapu dia beberapa kali. Dokter peri kecil telah memberitahunya tentang beberapa masalah sekte racun di sepanjang jalan. Mereka tiba-tiba terlintas di hatinya ketika dia melihat kelabang hitam pekat di wajahnya. Karena perkembangan pesat dari sekte racun, itu tidak bersatu seperti yang dibayangkan Xiao Yan. Ada campuran banyak faksi di dalamnya. Orang tua yang memiliki kelabang di wajahnya ini disebut Wu Ya. Kekuatannya ada di sekitar puncak kelas Do Huang. Dia awalnya adalah pemimpin Centipede Sky Mansion dari Kekaisaran Chuyun. Namun, dia akhirnya mengambil inisiatif untuk menyerah kepada Poison Sect yang berkembang. Akhirnya, dia menjadi penatua yang kuat dalam sekte tersebut. Dia telah mengikat cukup banyak ahli dari sekte dan mampu menentang beberapa perintah dokter peri kecil. Ketika Kekaisaran Chuyun mundur saat itu, oposisi terbesar dalam sekte datang dari lelaki tua ini. Beberapa ahli dari Poison Sect juga mengarahkan pandangan mereka ke tiga kelompok pria Xiao Yan setelah mendengar pertanyaan Wu Ya. Sebagian besar mata mereka berhenti di tubuh Ziyan. Mereka merasakan perasaan tidak percaya bahwa gadis kecil seperti ukiran giok datang dengan orang yang begitu berbahaya. Mereka semua adalah teman yang kita undang. Mengapa? Apakah ada masalah, Penatua Wu? Dokter peri kecil sepertinya sudah mengantisipasi bahwa Wu Ya akan mengajukan pertanyaan ini. Dia bahkan tidak mengangkat matanya saat dia menjawab dengan suara acuh tak acuh. Hihi, aku yang dulu ini secara alami tidak memiliki masalah. Namun, pertempuran besar dengan gerbang 10.000 kalajengking ini, akan memengaruhi reputasi dan posisi sekte racun kami dalam Kekaisaran Chuyun. Secara alami kita perlu lebih berhati-hati. Oleh karena itu, pemimpin sekte harus lebih berhati-hati jika Anda ingin mengundang orang lain untuk membantu. Kilatan yang tidak biasa melintas di mata Wu Ya ketika dia mendengar kata-kata dokter peri kecil. Matanya segera menyapu tiga orang kelompok Xiao Yan secara detail. Wajahnya mengerutkan kening dan sedikit gemetar ketika dia menemukan bahwa kekuatan mereka bertiga ada di kelas Do Huang. Tentu saja, dengan kekuatannya, dia secara alami tidak dapat melihat kedalaman kekuatan Medusa. Oleh karena itu, dia hanya berpikir bahwa dia adalah seorang Do Huang setelah yang terakhir menekan auranya. Namun, kepala, tiga Do Huang kemungkinan tidak akan berpengaruh banyak dalam pertempuran besar seperti itu kan. Kami akan tahu jika ada perubahan di masa depan. Penatua Wu, sepertinya Anda memiliki banyak pendapat hari ini. Wajah Little Fairy Doctor perlahan menjadi dingin saat dia menanggapi setelah mendengar orang tua ini terus berbicara. Apa yang dikatakan kepala suku? Saya juga memikirkan sekte racun. Bagaimanapun, pertempuran besar ini terlalu penting bagi kami. Wu Ya tertawa saat melihat ekspresi dokter peri kecil. Dia masih memiliki sedikit ketakutan untuk yang pertama dan secara alami tidak berani terlalu berlebihan. Dia jelas mengerti bahwa jika dia tidak memiliki reputasi besar dalam Poison Sect, kemungkinan dia akan dieliminasi oleh Little Fairy Doctor. Saya tentu saja merasa yakin tentang orang yang telah saya undang. Dokter peri kecil merajut alisnya sedikit sebelum melambaikan tangannya. Dia mengabaikannya dan berjalan ke tenda. Para ahli dari Poison Sect di pintu masuk buru-buru minggir saat melihat ini. Tatapan Xiao Yan mengarah ke Wu Ya tanpa meninggalkan jejak saat kelompoknya berjalan melewati yang terakhir.
Orang tua ini sebenarnya berani meragukan kata-kata dokter peri kecil di depan banyak orang. Tampaknya hal-hal memang seperti yang dikatakan yang terakhir. Kekuatannya dalam poison sek cukup besar. Aku harus mengingatkan dokter peri kecil untuk berhati-hati terhadap orang tua ini. Meskipun poison sek kuat, interiornya terlalu tidak stabil. Orang tua ini mungkin ketidakstabilan terbesar. Pikiran ini melintas di hati Xiao Yan saat dia berjalan ke tenda yang luas. Wu Ya dan yang lainnya di luar tenda tersenyum, dan menyaksikan bagian belakang 3 kelompok pria Xiao Yan saat mereka memasuki tenda. Kesuraman muncul di mata mereka tanpa meninggalkan jejak hanya setelah mereka memasuki tenda. Kegelapan ini dengan cepat menghilang. Mereka mengangkat kepala, mengobrol dan tersenyum dengan ahli lain dari Poison Sek sebelum memasuki tenda. Semua orang berpisah dan duduk di dalam tenda. Kelompok Xiao Yan secara acak duduk di samping dokter peri kecil. Di bawah mereka adalah sekelompok ahli dari Poison Sek. Bagaimana situasi saat ini di pegunungan Sky Scorpion? Dokter peri kecil tidak mengatakan hal-hal yang tidak perlu setelah duduk. Dia memulai topik utama dan bertanya dengan suara yang dalam. Orang-orang dari gerbang 10.000 kalajengking sudah mulai menarik kembali garis pertahanan mereka, setelah terlibat dengan sekte racun kami selama beberapa hari. Sebagian besar orang di sekte itu berada di gunung 10.000 kalajengking. Sekte racun kami telah kehilangan cukup banyak orang dalam pertukaran selama periode waktu ini. Kami bahkan kehilangan 2 ahli Do Wang selama pengejaran yang berani. Wu Ya melihat sekelilingnya sebelum mengeluarkan batuk kering. Dia memilih untuk berbicara lebih dulu. Dokter peri kecil sedikit mengernyit setelah mendengar ini. Kekuatan keseluruhan sekte racun jauh lebih kuat dari gerbang 10.000 kalajengking. Mengapa kerugian mereka lebih serius dari pihak lain? Pemimpin sekte, menurut pengamatan saya selama periode waktu ini, tampaknya pihak lain sudah menyadari sebelumnya bahwa sekte racun kami berkomitmen untuk operasi yang lebih besar. Anggota elit gerbang 10.000 kalajengking akan ditarik dari daerah yang dikepung, dan meninggalkan beberapa anggota tingkat rendah yang tidak penting, apalagi, selama ada kelemahan di garis pertahanan sekte racun kami, itu akan segera mengalami serangan besar oleh pihak lain, mengakibatkan kami menderita kerugian yang cukup besar. Wajah Wu Ya agak jelek saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Menurut tebakan olehku yang dulu ini, kemungkinan ada pengkhianat dari gerbang 10.000 kalajengking dalam sekte racun kami. Bagian dalam tenda segera menjadi gempar ketika kata-kata ini diucapkan. Semua ahli dari Poison Sek melihat ke segala arah. Ada sedikit kewaspadaan di mata mereka yang biasa melihat teman mereka. Dokter peri kecil melihat ke tenda besar yang agak kacau. Kilatan dingin melintas di matanya. Jika sekte racun benar-benar memiliki pengkhianat dari gerbang 10.000 kalajengking, akankah setiap tindakan mereka tidak terungkap di mata pihak lain? Xiao Yan duduk di salah satu sudut dan mempelajari transformasi di tenda dengan mata dingin. Namun, tempat di mana matanya bertahan paling lama adalah pada Wu Ya, yang pertama kali mengatakan bahwa mungkin ada pengkhianat. Saat ini, dia bukan lagi anak muda yang tidak tahu apa-apa. Dia telah bertemu terlalu banyak orang tua yang licik. Tampaknya dokter peri kecil tidak memiliki waktu yang mudah menjadi pemimpin sekte dari sekte racun ini. Diskusi pertama tidak mengungkapkan kesimpulan yang substansial. Tidak ada yang memiliki bukti sedikit pun dari apa yang disebut pengkhianat di sekte itu. Oleh karena itu, mereka hanya bisa mendorongnya untuk sementara. Setelah pertemuan berlangsung sekitar setengah jam atau lebih, itu berakhir dengan tidak ada keputusan yang diambil. Mungkin itu karena gerbang 10.000 kalajengking telah menarik semua orang mereka ke gunung 10.000 kalajengking, tetapi tidak ada pertempuran yang terlalu intens yang meletus hari ini. Segalanya tampak sangat tenang. Namun, selama itu adalah seseorang dengan indera yang tajam, seseorang akan dapat menemukan bahwa ini hanyalah ketenangan sebelum badai. Dengan kekuatan gerbang 10.000 kalajengking, mereka pasti tidak mau disegel oleh sekte racun di puncak gunung. Oleh karena itu, kemungkinan pertempuran besar yang benar-benar menentukan pemenangnya akan segera berakhir seperti badai. Dengan aliran waktu, langit malam secara bertahap menutupi seluruh pegunungan. Malam adalah waktu di mana hal-hal beracun merajalela. Suara sedikit terseret berulang kali muncul di sekitar seluruh pegunungan. Meminjam sedikit cahaya, seseorang akan dapat melihat ular berbisa berwarna-warni dan kalajengking memanjat kemana-mana di rerumputan dan di pepohonan. Lidah ular menjulur dengan ganas. Namun, untungnya lapisan bubuk tebal telah tersebar di sekitar tempat perkemahan. Beberapa benda kecil beracun tidak berani mendekat di hadapan bau menusuk hidung semacam ini. Selain itu, ada ahli dari Poison Sek yang menjaga di sekitar tempat itu. Setelah berurusan dengan racun sepanjang hidup mereka, wajar jika orang-orang ini sangat terbiasa menangani hal-hal seperti itu. Perkemahan di malam hari tampak sangat tenang.
Api unggun menyala dengan ganas dan kadang-kadang meletus menjadi petir bertepuk tangan. Sebuah tempat tertentu di perkemahan yang tenang tiba-tiba bergerak, dan sesosok tubuh hitam kecil dengan cepat bergegas keluar. Setelah itu seperti burung biasa yang dengan cepat bergegas menuju hutan yang gelap. Meminjam bantuan cahaya bulan yang redup, seseorang dapat menemukan bahwa sosok hitam kecil ini adalah kelabang hitam dengan sepasang sayap setebal beberapa airfoil. Karena warna tubuhnya sangat sulit untuk diperhatikan di langit malam. Bahkan jika beberapa ahli menemukannya, mereka hanya akan memperlakukannya sebagai kelabang beracun biasa. Lagi pula, hal ini terlalu sering terlihat di pegunungan Sky Scorpion di mana serangga beracun berkeliaran. Lipan hitam diam-diam melesat di langit sebelum akhirnya membalikkan tubuhnya. Itu benar-benar terbang menuju gunung 10.000 kalajengking ke arah ngarai. Tepat ketika kelabang itu hendak terbang di atas ngarai, sosok hitam aneh muncul di udara. Sosok itu menangkap bekas di tangannya. Tentu saja, sosok itu secara alami menggunakan doki untuk membungkus tangannya ketika dihadapkan pada hal yang begitu kotor. Lipan hitam yang tiba-tiba ditangkap segera mulai meronta. Bagian dalam tubuhnya juga sedikit mengeluarkan bau busuk yang menjijikkan. Sebuah jari dijentikkan dan itu mengenai kepala kelabang, menggoyangnya sampai pingsan. Mata acuh tak acuh sosok hitam itu melayang di atasnya, sebelum jarinya tiba-tiba menggunakan beberapa kekuatan dan menghancurkan tubuh kelabang ini. Sebuah catatan kertas kecil yang digulung menjadi bentuk silinder diam-diam muncul saat darah hijau mengalir keluar. Api hijau giok naik dari tangan sosok itu dan menguapkan semua darah berwarna hijau itu. Cahaya nyala api tercetak di wajah yang agak biasa itu. Mengejutkan Xiaoyan yang telah menggunakan kulit binatang misterius untuk menyembunyikan penampilan aslinya. Xiaoyan melemparkan mayat kelabang itu ke ngarai dan perlahan membuka gulungan kertas itu. Dia bisa melihat beberapa kata menyimpang yang muncul di matanya. Semuanya sudah siap, hanya ada 3 kata sederhana di atas kertas catatan. Namun, ketiga kata ini menyebabkan mata Xiaoyan sedikit menyempit. Tampaknya masalah ini tidak sesederhana yang dia bayangkan. Memang ada pengkhianat dari gerbang 10.000 kalajengking dalam sekte racun. Selain itu, dari arti kata-kata di catatan itu, tampaknya para pengkhianat yang ditanam dalam sekte racun telah mengatur hal-hal tertentu dengan benar. Selanjutnya, mereka menunggu saat terakhir untuk memberi sekte racun pukulan destruktif yang ganas. Meskipun saya telah mengamati bagian dalam perkemahan, tubuh kelabang ini tidak memiliki bau manusia sama sekali. Apalagi tidak terbang keluar dari tenda tertentu. Jelas sekali, orang yang mengirim pesan itu sangat berhati-hati. Xiaoyan bergumam pelan di dalam hatinya. Dia menyimpan catatan kertas itu dan tatapannya mengamati gunung 10.000 kalajengking yang hitam pekat di kejauhan. Meskipun dia sangat jauh, dia masih bisa merasakan bahwa tempat ini berbahaya. Aku harus memberitahu dokter peri kecil tentang ini dulu. Jika tidak, cepat atau lambat kita akan jatuh pada saat yang paling tidak terduga. Pikiran ini melintas di hati Xiaoyan. Setelah itu, dia bergerak dan anehnya menghilang dengan lambat. Fajar tiba setelah malam di mana tidak ada yang terjadi. Suara sedikit bersenandung muncul di semua tempat perkemahan sekte racun tepat ketika langit menjadi cerah. Hati banyak anggota dari Poison Sect yang tahu apa yang diwakili suara ini segera bergetar. Tampaknya mereka akan meluncurkan serangan besar di Gunung 10.000 Kalajengking hari ini. Suara siulan tajam bergema di atas pegunungan. Tiba-tiba, teriakan pembunuhan dikeluarkan. Orang bisa melihat orang-orang padat dari gelombang sekte racun seperti semut, berkerumun menuju gunung 10.000 kalajengking dari segala arah. Akhirnya, mereka menyerbu ke puncak gunung tempat gerbang 10.000 kalajengking berada. Pasukan besar sekte racun baru saja menyerbu ke dalam hutan lebat di gunung 10.000 kalajengking, ketika banyak tangisan tajam tiba-tiba dipancarkan. Jelas, orang-orang dari gerbang 10.000 kalajengking telah bersembunyi di dalam hutan, menunggu sekte racun menyerang. Meskipun gerbang 10.000 kalajengking disiapkan, gelombang besar sekte racun yang padat tidak berhenti sedikit pun karenanya. Mereka membawa teriakan yang melonjak ke langit, saat mereka berlari ke hutan dengan mata memerah. Setelah itu, mereka bertabrakan dan bertarung dengan orang-orang dari gerbang 10.000 kalajengking. Ketika pembunuhan dua sekte besar dimulai, para ahli dari kedua belah pihak juga mulai berturut-turut menyerbu ke dalam hutan lebat untuk melakukan pembantaian. Pertarungan besar secara alami akan meletus ketika para ahli kedua pihak sesekali bertemu. Mata Xiaoyan acuh tak acuh saat dia mengamati orang-orang dari 10.000 kalajengking sekte, yang tiba-tiba muncul di hutan lebat, saat mereka melemparkan kantong kabut racun ke arahnya. Dia menjentikkan jarinya dan fluktuasi yang tak terlihat muncul.
10 lebih orang yang tampak ganas dari gerbang 10.000 kalajengking segera meledak menjadi kelompok api tiba-tiba. Kabut racun juga dengan cepat menghilang saat masih sekitar 10 kaki dari Xiao Yan. Mata 100 lebih orang dari sekte racun di belakang Xiao Yan mengungkapkan keterkejutan saat mereka melihat tindakan aneh ini. Hati mereka diam-diam bergumam bahwa orang ini memang layak menjadi penolong yang diundang oleh pemimpin sekte. Kekuatannya benar-benar tidak lemah. Terima kasih Tuan Yan atas bantuannya. Pemimpin paruh baya menangkupkan tangannya ke arah Xiao Yan. Setelah itu, dia tidak berani menunda lebih lama lagi. Dia melambaikan tangannya dan memimpin sekelompok besar orang ke puncak gunung seperti sekawanan lebah. Mata Xiao Yan mengirim orang-orang ini dari Poison Sect saat mereka menghilang ke hutan. Dia secara acak menjentikkan jarinya, dan seutas angin panas membakar kalajengking beracun yang menerkam dari belakangnya. Setelah itu, dia menoleh dan tertawa, seperti apa tempat-tempat lain. Ruang itu sedikit terdistorsi di tempat mata Xiao Yan beristirahat. Sosok Medusa perlahan muncul. Dia samar-samar berbicara, para ahli dari sekte racun melebihi jumlah dari gerbang 10.000 kalajengking. Ada juga ahli yang membantu di hampir setiap lokasi. Makanya, serangan mereka cukup cepat. Mereka sudah mencapai setengah jalan mendaki gunung. Mungkin, mereka akan dapat mencapai area di luar gerbang 10.000 kalajengking beberapa saat kemudian. Xiao Yan mengangguk samar. Namun, para ahli elit dari 10.000 Scorpion Gate belum bertindak. Bahkan jika sekte racun dapat mencapai tempat di mana gerbang 10.000 kalajengking berada, akan sulit bagi mereka untuk maju bahkan 1 inci lebih jauh kecuali mereka dapat melenyapkan ahli asli dari gerbang 10.000 kalajengking. Medusa terus berbicara. Hei, kepala gerbang 10.000 kalajengking itu, Xie San, Xie Biyan itu, dan ahli dari Hall of Souls itu belum muncul untuk campur tangan. Selama mereka masih ada, gerbang 10.000 kalajengking tidak akan dikalahkan. Masih ada pertempuran besar yang menggetarkan jiwa hari ini. Xiao Yan tertawa, kamu harus mencoba yang terbaik untuk menyembunyikan auramu. Jangan biarkan siapapun menemukan kekuatan sejati Anda. Tunggu hingga momen penting sebelum muncul. Hanya dengan begitu Anda dapat mencapai efek jerah. Iya, benar, di mana Ziyan? Mata Xiao Yan menyapu saat dia mengerutkan kening dan bertanya. Dia memimpin sebuah unit dari Poison Sect dan menyerang tepat di depan. Sepertinya wilayahnya akan menjadi yang pertama mencapai gerbang 10.000 kalajengking selain kelompok dokter peri kecil. Medusa menjawab tanpa daya. Dia benar-benar tidak bisa berkata-kata ketika berhubungan dengan gadis kecil itu. Biarkan dia. Selama tidak ada elit Do Huang dari gerbang 10.000 kalajengking yang ikut campur, kemungkinan dia tidak akan berada dalam bahaya. Kita juga harus meningkatkan kecepatan kita. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Tubuhnya bergerak saat dia mendengar teriakan pembunuhan yang menyebar ke seluruh gunung. Dia menembus hutan. Dia mengepakkan sayap apinya dan bergegas menuju puncak gunung. Medusa juga menggunakan doki untuk menggumpalkan sepasang sayap doki di punggungnya dan mengikuti dari belakang. Langit di atas gunung 10.000 kalajengking kadang-kadang akan mengalami pertempuran sengit. Namun, para ahli dari kedua belah pihak tidak merasa tertarik untuk berperang. Begitu mereka menemukan bahwa situasinya tidak benar, mereka akan segera melarikan diri ke arah samping mereka. Oleh karena itu, langit mungkin tampak menarik dan kacau dari perkelahian tersebut, namun belum ada kerugian besar yang diderita. Xiao Yan dan Medusa berdiri tegak. Sesaat kemudian, mereka tiba di sebuah tempat yang dekat dengan puncak gunung. Mata mereka menyapu dari atas, hanya untuk melihat puncak gunung yang menjulang tinggi menembus awan. Puncak gunung tampak seolah-olah kapak telah memotong setengah dari langit. Ada faksi yang sangat besar yang berdiri di atasnya. Kabut hijau pekat menyebar di langit di atas sekte. Kabut racun layu dan menutupi seluruh faksi. Orang-orang dari Poison Sect muncul satu demi satu di luar faksi itu. Setelah itu, mereka seperti semut karena mereka benar-benar mengepung gerbang 10.000 kalajengking. Dengan meningkatnya jumlah orang dari Poison Sect yang muncul, banyak sinar cahaya juga mulai berkedip dan muncul. Akhirnya, mereka tetap melayang di udara. Mereka adalah dokter peri kecil dan ahli dari sekte racun. Dokter peri kecil melayang di langit saat matanya menyapu kabut racun hijau yang tersebar di tempat itu. Suaranya yang acuh tak acuh juga bergema perlahan di atas puncak gunung. Xie San, apakah menurutmu kamu dapat mengandalkan formasi awan racun ini untuk memblokir serangan sekte racun saya? Haha, pemimpin sekte dari Poison Sect benar-benar sesuai dengan namanya. Keangkuhanmu cukup besar. Tawa keras dipancarkan dari kabut racun ketika suara dokter peri kecil terdengar. Kabut racun segera berputar dan banyak sosok manusia melintas darinya. Akhirnya,
Mereka berhenti di langit dengan tertib. Mata mereka sedingin es saat mereka memelototi ahli dari Poison Sect tidak jauh. Mata Xiaoyan menyapu ketika dia melihat para ahli dari gerbang 10.000 kalajengking ini muncul. Beberapa kejutan melintas di matanya. Tidak disangka bahwa kekuatan keseluruhan para ahli ini tidak jauh lebih lemah dari Sekte Racun. Tampaknya 10.000 kalajengking Sekte benar-benar tidak menonjolkan diri ketika mereka melakukan sesuatu. Pertempuran besar hari ini mungkin agak berbahaya. Pemimpin dari ahli dari 10.000 Scorpion Gate adalah seorang pria parubaya yang menunjukkan ekspresi gelap dan dingin bersama dengan satu set jubah Cina. Dari sikap hormat di mana para ahli di sekitarnya dari gerbang 10.000 kalajengking memandangnya, kemungkinan dia adalah orang yang telah berbicara sebelumnya. Kepala gerbang 10.000 kalajengking, Xie San. Ada 5 pria tua di belakang Xie San. Tatapan Xiaoyan berhenti sejenak di tubuh mereka. Kelima orang ini juga memiliki kekuatan kelas Do Huang tetapi 3 dari mereka sepertinya baru saja menerobos beberapa waktu yang lalu. Oleh karena itu, beberapa aura di dalam tubuh mereka merembes keluar. Kelompok orang yang jauh di belakang adalah ahli Do Huang dari gerbang 10.000 kalajengking. Berdasarkan perkiraan kasar, kemungkinan ada setidaknya lusinan dari mereka. Menempatkan barisan seperti itu di sini memang memiliki efek jerah. Dokter peri kecil melirik Xie San. Suaranya setenang air saat dia berbicara, di mana Xie Bian? Panggil orang tua itu juga. Jika tidak, gerbang 10.000 kalajengkingmu akan ditelan oleh Sekte Racunku hari ini. Hihi, wanita racun langit. Kami tidak bertemu satu sama lain selama setahun yang singkat tetapi Anda menjadi lebih sombong. Gerbang 10.000 kalajengkingku tidak bisa dibandingkan dengan faksi biasa itu. Apa kau tidak takut mati tercekik karena menelan kami? Pria parubaya, yang merupakan kepala gerbang 10.000 kalajengking, Xie San, diam-diam tertawa. Selain itu, Xie Tua adalah seorang ahli yang terkenal di Kekaisaran Chu Yun untuk waktu yang lama. Anda, sebagai anggota generasi muda, mungkin masih kekurangan kualifikasi jika ingin menantangnya. Kilatan dingin samar melintas di mata ungu keabu-abuan dokter peri kecil. Dia tidak menyia-nyiakan nafasnya dan hanya melambaikan lengan bajunya. Pilar doki berwarna abu-abu yang luar biasa padat ditembakkan secara eksplosif. Itu memotong udara dan dengan keras menabrak kelompok Xie San seperti bintang jatuh. Wajah Xie San sedikit berubah ketika dia melihat bahwa dokter peri kecil menyerang pada perselisihan pertama. Doki yang kuat tiba-tiba melonjak. 5 elit Do Huangs di belakang mengeluarkan teriakan marah yang teratur. Tangan mereka ditempatkan di bahu Xie San dan doki di dalam tubuh mereka mengalir ke dalam tubuh mereka seperti air banjir. Wajah Xie San menjadi jauh lebih merah setelah menerima penuangan doki dalam jumlah besar. Sebuah pikiran bergerak di benaknya dan kedua tangannya dengan kejam bergerak maju. Pilar doki yang megah yang diaglomerasi dari kekuatan 6 orang tiba-tiba ditembakkan sebelum bertabrakan dengan pilar doki abu-abu itu. Sebuah ledakan yang mengguncang bumi meletus yang memblokir serangan dokter peri kecil. Tidak buruk, Anda sebenarnya dapat menerima satu pukulan dari leluhur ini. Sepertinya gerbang 10.000 kalajengkingmu telah berusaha keras untuk berurusan denganku. Dokter peri kecil dengan acuh tak acuh menyaksikan riak doki dari kehancuran. Dia bahkan tidak mengangkat matanya. Suaranya juga mengandung sedikit ejekan. Xie San dengan dingin tertawa. Namun, dia tidak berani meremehkannya di dalam hatinya. Terlalu banyak doki mengalir ke tubuhnya sebelumnya, menyebabkan pembuluh darahnya terasa sakit bengkak. Jika ini terus berlanjut beberapa kali, kemungkinan dia akan mati karena pembuluh darahnya pecah. Bagaimanapun, mereka tidak seperti 3 tetua Mulan yang memiliki metode Qi khusus untuk menggabungkan kekuatan mereka. Namun, leluhur ini juga mengatakan hari ini bahwa jika Xie Bian tidak keluar, gerbang 10.000 kalajengkingmu akan kesulitan melarikan diri dari bencana ini. Mata dokter peri kecil tiba-tiba menjadi dingin saat segel di tangannya tiba-tiba berubah. Air mancur beracun 1000 misterius. Teriakan dingin baru saja terdengar ketika sinar cahaya abu-abu tebal yang tak terhitung jumlahnya melonjak dari tubuh dokter peri kecil. Mereka segera menembak ke arah kelompok Xie San dari segala arah. Sinar terang abu-abu yang tebal menyinari langit. Sifat korosifnya yang kuat meninggalkan banyak bekas luka di langit yang terlihat dengan mata telanjang. Ekspresi Xie San tenggelam saat melihat serangan oleh dokter peri kecil yang memiliki kekuatan luar biasa ini. Elit Dozong memang bukan seseorang yang bisa mereka lawan. Energi yang terkandung di setiap sinar abu-abu ini kemungkinan akan cukup untuk menyebabkan kematian seorang ahli Dozong. Meskipun mereka bertemu dengan serangan yang begitu kuat, kelompok Xie San tidak panik sedikit pun. Ketika sinar cahaya tebal yang tak terhitung jumlahnya mencapai tempat sekitar 100 kaki dari mereka, kabut hijau pekat tiba-tiba mulai bergolak.
Seorang pria tua anehnya muncul di udara. Tongkat di tangannya dengan keras menghantam udara kosong dan doki yang agung melonjak keluar dari tubuhnya. Akhirnya, itu berubah menjadi tirai tipis yang menutupi udara sekitar 100 kaki di depannya. Sinar cahaya doki abu-abu tebal yang tak terhitung jumlahnya bergegas, akhirnya membawa suara cici saat mereka menabrak. Di bawah ledakan doki abu-abu tebal yang terus-menerus, tirai cahaya mulai membentuk gelombang riak. Namun, pada akhirnya berdiri teguh dan tidak menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Ledakan itu berlanjut beberapa saat sebelum perlahan-lahan melambat sampai benar-benar menghilang. Tirai cahaya besar itu perlahan menjadi pucat, ketika doki abu-abu menghilang sebelum menampakkan seorang pria tua berambut putih yang sedikit membungkuk di belakang. Orang tua itu mengenakan pakaian biasa dan wajah tanpa ekspresi dengan mata keruh, yang sepertinya mengandung kilatan yang menyebabkan hati seseorang terasa dingin. Tangannya sedang memegang tongkat hitam pekat. Tongkat berjalan memiliki kepala kalajengking yang tampak sangat buas dan sedikit cahaya ungu, yang sulit untuk diperhatikan, melintas dari kepala kalajengking. Orang tua itu berdiri di udara kosong. Aura di sekujur tubuhnya ditarik sepenuhnya ke dalamnya dan bahkan tidak sedikit pun yang merembes keluar. Sekilas, dia tampak seperti orang tua biasa. Namun, para ahli dari gerbang 10.000 kalajengking buru-buru menyambutnya dengan hormat setelah dia muncul. Ekspresi para ahli dari Poison Sect juga secara bertahap menjadi serius. Bahkan dokter peri kecil tidak berani meremehkan orang yang memiliki reputasi besar dalam kekaisaran Chu Yun bertahun-tahun yang lalu. Orang ini pasti elit Dozong dari 10.000 Scorpion Gate, Xie Buyan, benar. Xiao Yan memandang orang tua yang tiba-tiba muncul. Jantungnya menjadi dingin saat dia tiba-tiba berbicara. Iya, Medusa juga sedikit mengangguk. Beberapa kesungguhan muncul di matanya. Tidak disangka orang tua ini benar-benar mampu menarik auranya sedemikian rupa. Sepertinya dia tidak menyia-nyiakan tahun-tahun ini. Menurut perkiraan saya, kemungkinan orang ini telah mencapai puncak bintang 4 Dozong. Jika dia beruntung, dia bahkan mungkin bisa menembus bintang 5 Dozong. Medusa menyuarakan pendapatnya. Wajah Xiao Yan berubah saat mendengar ini. Yun San saat itu paling-paling memiliki kekuatan bintang 3 Dozong. Tidak disangka orang ini telah mencapai puncak bintang 4 Dozong. Kekuatan Medusa juga ada di sekitar level ini. Orang terkuat yang ditemui Xiao Yan selama bertahun-tahun ini kemungkinan adalah pelindung Wu setelah dia menelan jiwa Yun San. Berikutnya adalah Yao Lao yang baru saja memulihkan kekuatan spiritualnya. Setelah itu Medusa dan dokter peri kecil. Sekarang, dia mungkin harus menambahkan yang lain ke daftar itu, Xie Bian. Setelah kekuatan seseorang mencapai kelas Dozong, peningkatan satu level sangat sulit. Perbedaan antara kekuatan tiap level juga meningkat. Tentu saja, Xiao Yan saat ini tidak terlalu yakin tentang ini. Dia hanya berusaha untuk berhasil melalui kelas Do Huang saat ini. Meskipun dia bisa bertarung dengan elit Dozong jika dia menggunakan semua kekuatannya, harga yang harus dia bayar terlalu besar. Dari sini, orang bisa tahu betapa kuatnya seorang elit Dozong. Aku harus mulai mencari api surgawi baru untuk meningkatkan kekuatanku setelah masalah ini selesai. Jika tidak aku hanya akan bisa bertarung dengan seorang elit Dozong setelah menggunakan semua kekuatanku. Ini tidak akan berhasil. Xiao Yan diam-diam mengangguk saat pikiran ini melintas di hatinya. Jika dia ingin menyelamatkan Yao Lao dan ayahnya serta berhasil bersama dengan Sun Er, dia akan membutuhkan kekuatan yang sangat kuat. Dia saat ini jelas tidak memiliki ini. Tentu saja, sangat sulit jika orang biasa ingin menaikkan levelnya. Namun, itu berbeda untuk Xiao Yan. Memiliki flame mantra, kekuatannya akan melambung tinggi selama dia bisa menemukan api surgawi baru dan menelannya. Mencapai kelas Dozong sudah dalam jangkauan. Meskipun ini melibatkan bahaya yang sangat besar, pelatihan macam apa yang benar-benar lancar dan aman. Xiao Yan perlahan menghirup udara dalam-dalam. Hatinya menjadi cemas ketika dia berpikir untuk meningkatkan kekuatannya. Dia juga memiliki rencana awal tentang kemana dia harus melakukan perjalanan di masa depan. Seorang anak muda benar-benar memiliki ujung yang tajam. Saat itu, ketika aku yang dulu mendominasi kekaisaran Chu Yun, kamu hanya bermain dengan lumpur di sudut yang tidak diketahui. Meskipun gelombang baru telah mendorong gelombang lama, aku yang lama ini setidaknya belum didorong sampai mati. Mata keruh Xie Bian menyapu dokter peri kecil saat dia berbicara dengan suara samar. Dalam pertempuran saat itu, aku benar-benar tidak berharap kamu bisa melenyapkan sebagian besar faksi dalam kekaisaran Chu Yun. Namun, ini juga bagus. Dengan Poison Sect ini, saya dapat menghemat waktu dan tenaga di masa depan. Selama aku menghabisimu, sekte racun ini secara alami akan berubah menjadi gerbang 10.000 kalajengking.
Kita hanya harus melihat apakah Anda memiliki kekuatan untuk menelan sekte racun saya. Kilatan dingin melintas di mata dokter peri kecil saat dia dengan dingin berteriak, 5 tetua sekte racun, ambil formasi. Serahkan Xie Biyan padaku. Iya. Wuya dan 4 sesepuh lainnya di belakang dokter peri kecil dengan cepat menyebar setelah mendengar tangisannya. Mereka membentuk formasi misterius. Doki melonjak dari tubuh mereka saat tangan kelima orang itu bertabrakan. Aura kuat mereka menunjukkan jejak aglomerasi. Mata Little Fairy Doctor sedingin es saat dia melihat Xie Biyan di sisi lain. Dia tidak tahu apakah dia salah, tapi dia melihat ejekan samar melintas di mata pihak lain. Sementara Little Fairy Doctor sedikit mengerutkan kening, kilatan dingin tiba-tiba melintas di mata Wuya di belakangnya. Segel tangannya berubah dan aura kelima orang itu berkumpul bersama. 5 kekuatan besar ditembakkan. Namun, serangan ini tidak menyerang orang-orang dari gerbang 10.000 kalajengking. Sebaliknya, mereka menembak ke arah dokter peri kecil yang punggungnya menghadap mereka. Perubahan mendadak ini melampaui harapan semua orang. Bahkan dokter peri kecil stagnan sejenak. Namun, stagnasi inilah yang memungkinkan 5 serangan di dekatnya tiba-tiba mencapai dirinya. Sosok hitam tiba-tiba dan anehnya muncul di belakang punggung dokter peri kecil begitu serangan itu hendak menyerang. Api hijau giok yang panas tiba-tiba melonjak dan bertabrakan dengan keras dengan serangan itu. Bang! Doki yang kuat tiba-tiba meledak dan riak energi yang agung melonjak. Hihi, tak disangka tidak ada satu pengkhianat tapi 5 dari mereka. Anjing ini benar-benar kejam yang menggigit pemiliknya. Sosok hitam itu perlahan muncul. Kakinya diguncang sampai mundur selangkah. Setelah itu, dia segera tertawa aneh. Itu tadi alur cerita novel Battle Through the Heavens, part 76. Sampai jumpa lagi di video Mimin selanjutnya. Dan jangan lupa di subscribe ya. Salam dari Mimin Celoteh Donghua.